Juventus versus Milan. Halo Sobat Juventini, dimanapun kalian berada. Nah, balik lagi bareng aku Amel yang akan menjadi host dalam kesempatan hari ini. Nah, dan tentunya aku tidak sendirian nih, karena aku ditemani oleh dua narasumber kita yang kece, yaitu ada Mas Suryo dan juga Mas Ihsan. Silakan boleh Mas Suryo disapa dulu teman-teman kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gue Suryo Juventini dari pinggiran Jakarta, alias Depok. Oke, terima kasih Mas Suryo dari Depok. Silakan Mas Ihsan. Halo Mas Suryo, Mbak Amel. Perkenalkan saya Ihsan Juventini dari Bandung. Oke, terima Halo. kasih Mas. Oke, nah teman-teman nih ya, kalau misal kalian mau mungkin menjadi narasumber ya, seperti Mas Ihsan, karena beliau ini adalah salah satu member dari WA grup kita ya, membership Suara Juventini yang bisa berkesempatan untuk menjadi narasumber gitu. Nah, teman-teman juga kita ada QRIS nih ya, QR. Boleh banget teman-teman siapa tahu kalian mau mengasih gitu apa namanya semangat nih biar kita tambah semangat buat konten-kontennya dan siapa tahu kita bisa sering offline ya Mas ya. Hmm. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke materi kita malam ini ya. Kayaknya udah pada nggak sabar nih. Oke, di Turin malam itu seharusnya menjadi panggung nih untuk pembuktian dua raksasa yang tengah mencari identitas baru, Juventus dan Milan. Ya, Juventus tentu ingin mengakhiri laga dengan kemenangan nih setelah draw berkepanjangan, serta Allegri yang kembali ke bench setelah masa sulitnya dan Milan yang ingin merebut kembali nih puncak klasemen Serie A. Tapi hasil akhir berkata lain ya. Kita diakhiri dengan skor 0-0 ya, tanpa gol namun penuh cerita. Christian Pulisic gagal menuntaskan penalti yang bisa jadi titik balik laga nih. Sementara Juventus punya peluang emas nih sebenarnya lewat Gatti dan Leao di sisi lawan yang sama-sama tak berbuah hasil. Dan menariknya nih, malam itu juga menandai rekor baru nih bagi Allegri. Kini ia menjadi pelatih dengan jumlah laga terbanyak dalam sejarah pertemuan Juventus dan Milan melewati Giovanni Trapattoni. Nah, pertanyaannya nih untuk narasumber kita ya. Kalau misalnya nih di misalkan nih narasumber kita Mas Suryo dan Mas Iksan menjadi manajemen Juve nih dengan hasil akhir pertandingan kemarin itu 0-0 ya seperti ini ya lawan Milan di kandang pula ya. Apakah ini bisa dianggap sebagai tanda stabilitas gitu atau tanda stagnansi gitu? Dan dari cara Juventus bermain itu kan kalau kita lihat itu kan memang cukup solid ya, tapi tak cukup menggigit nih ya di depan. Apakah Tudor masih kesulitan nih untuk menemukan gitu ya formula yang terbaik nih untuk khususnya untuk di lini depan kita? Silakan Mas Suryo dulu deh. Silakan Mas Suryo. Ya, ini stabilitas dan stagnansi. Tergantung dari sudut pandang mana. Kalau ngelihatnya dari stabilitas, untuk tidak kalah, ya memang stabil. Tapi kalau dilihat dari stagnansi, untuk tidak menang, ya ini serba sama sih sebenarnya. Stagnansi untuk tidak menangnya juga sama. Tapi kalau kita sebagai seorang Juventini yang masih berpandangan positif, mengingat bahwa ini baru Giornata ke-6, saya cenderungnya kok ke stabilitas. Artinya ini adalah proses untuk menuju stabil dulu untuk apa namanya tim, kemudian hasilnya juga stabil untuk tidak kalah dulu gitu, Mbak Amel. Oke, kalau misalnya dari sisi Tudornya nih, apakah kesulitan menemukan formula terbaik di depan nih Mas Suryo, menurut Mas Suryo? Ya sekilas memang terlihat kesulitan untuk menemukan formulasi terbaik, tapi itu sekali lagi adalah proses yang dialami seorang pelatih untuk memahami sebuah tim untuk mencapai kesuksesan seperti itu, Mbak Amel. Oke, terima kasih Mas Suryo. Jadi kalau misalnya Mas Suryo kita lihat dari sisi positif masih stabilitas ya Mas ya dan pastinya butuh proses nih untuk menemukan formula yang terbaik ya. Silakan kalau dari Mas Iksan adakah pendapat lain silakan Mas. Oke, Mbak Amel. Jadi kalau kita lihat hasilnya yang dimana kita draw lagi ya, kita sudah mungkin 4 sampai 5 kali pertandingan ini kita draw terus. Jadi memang lebih ke kalau secara hasil ya, kalau saya pribadi cukup kecewa karena sebenarnya ekspektasinya kita karena main di kandang begitu ya dan juga harapannya itu kita sudah dengan kita mengalahkan tim saudaranya ya Inter 4-3 gitu. Harapannya dengan Milan ini juga bisa mengulang gitu kemenangan itu. Tapi ternyata ya
sepertinya tim-tim Italia ini udah tahu nih cara cara meredam Juve begitu ya. Jadi so secara overall sih memang ini harus dievaluasi begitu ya supaya kita tidak mengulangi lagi nih di musim kemarin di mana kita memang nggak menang gitu ya. Jadi posisi sekarang Juve ini susah menang susah kalah begitu ya. Jadi seri aja terus gitu. Nah kalau dari cara bermain Tudor begitu ya, sepertinya memang ya di sini ya kelemahan kalau kita sering rotasi begitu ya. Mungkin kelebihannya adalah di depan itu kita sering rotasi Dusan, kemudian David, Openda itu sering dirotasi. Tujuannya mungkin untuk meningkatkan kepercayaan diri begitu ya. Dan memberikan kesempatan, tapi kelemahannya akhirnya jadi nggak ajak nih si si sistemnya begitu ya. Dan ini kelihatan. Jadi ketika di pertandingan kemarin itu pakai David, dua pertandingan sebelumnya pakai Dusan, sekarang diulangi lagi sehingga kita tidak bisa jadi sayap-sayapnya ini masih bingung nih pergerakan-pergerakannya begitu. Itu yang harus diimprove sepertinya oleh Tudor begitu ya untuk mendapatkan formula terbaiknya gitu Mbak Amel. Oke, terima kasih Mas Iksan. Jadi memang ya kalau misalnya dari hasil sebagai Juventini tentunya mengecewakan ya dan juga untuk formula terbaik sepertinya Tudor ini memang sering banget rotasi ya. Jadi untuk menemukan formula terbaik itu juga pastinya masih bingung ya. Mungkin chemistry-nya jadi nggak kebangun gitu ya karena Betul. bertukar-tukar terus posisinya. Oke, kita balik lagi nih kan ke Juventus kosong, Milan juga kosong ya. Sebuah laga besar yang secara skor ini terasa hambar ya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam nih lewat data dan visualnya itu ada dinamika yang menarik nih. Kalau dari data ini malah terlihat Milan itu unggul di XG ya, di mana dia 0,64 versus 1,37 ya. Tapi Juventus itu justru unggul di X-Street nih, 1,24 versus 1,6 dan field rate yang mencapai 61,3%. Artinya nih, meski Milan menciptakan peluang gitu ya yang lebih bernilai gol, Juventus nih justru lebih sering menekan nih dan menguasai wilayah berbahaya. Jadi kalau kita lihat kedua tim ini sama-sama menunggu ya. Dimana di PPDA-nya ya 16,2 untuk Juve dan 14,5 untuk Milan. Menunjukkan nih kalau tidak ada tim yang benar-benar menekan gitu secara intens ya, menggambarkan laga ini sebagai pertarungan sabar, penuh kalkulasi dan minim risiko. Juventus juga lebih sering kehilangan bola ya di area berbahaya, bahkan 3 kali kehilangan mereka langsung berujung tembakan lawan ya. Sementara Milan ini malah sedikit lebih tajam saat pressing, mencatat 3 kali merebut bola tinggi dan satu di antaranya berujung tembakan langsung. Semua ini menjelaskan kenapa pertandingan ini terasa seperti statement ya. Kedua tim ini sama-sama punya momen dominan gitu, tapi tidak ada yang cukup berani nih untuk membuka resiko untuk menyerang lebih terbuka. Nah, pertanyaan nih untuk narasumber. Dengan X-rate unggul tapi XG tertinggal nih, apakah Juventus nih sebenarnya lebih mengontrol bahaya nih ketimbang menciptakan peluang? Nah, kan kalau kita lihat biasanya kan Tudor juga mampu melakukan sub dan membuat keunggulan gitu ya untuk mengejar ketinggalan ya. Tapi kalau kita lihat kan bagaimana dengan pergantian yang saat itu ya yang tidak berefek nih kepada hasil positif. Nah, gimana? Silakan Mas Iksan dulu deh. Boleh, silakan Mas. Ya, terima kasih Mbak Amel. Jadi memang laga Juventus dan Milan ini Juve lebih unggul di X-rate-nya ya dibanding XG-nya Milan begitu. Cuman memang kalau kita lihat dari pertandingannya sebenarnya Juve ini eh, ya X-rate-nya unggul karena ya yang melakukan trade-nya itu sebenarnya ya sayap-sayapnya saja begitu ya. Kita sering lihat Chico melewatin bek kirinya Milan begitu ya dan itu hitungannya mungkin ekstraknya di situ karena itu secara konsisten ya secara mungkin dari menit awal sampai menit 60-an sebelum diganti Ciko itu sering sekali istilahnya melewati dan memberikan umpan yang walaupun di situ umpannya kadang ada yang nyampe ke kaki pemain Juve ada juga yang ya seperti yang kita tahu ya di peluangnya David itu malah peleset Davidnya itu sepertinya itu tidak dihitung sebagai XG ya mungkin ekstrak iya begitu jadi sebenarnya ya ini ya sekarang itu Juve itu terlalu mengandalkan individu terutama untuk Chico dan Yildiz ya. Dan kemarin Yildiz itu sebenarnya agak off ya. Entah kenapa dua pertandingan ini sebenarnya Yildiz itu setiap pegang bola itu selalu dijaga dua orang dan akhirnya nggak perform gitu ya dua pertandingan ini sehingga sepertinya lawan itu sudah mulai membaca hal tersebut begitu sehingga Tudor ini harus melakukan tweaking terhadap formasinya begitu ya untuk supaya Yildiz itu supaya tidak terisolasi karena kemarin itu memang benar-benar sebenarnya ancamannya benar-benar dari Chico aja gitu dari Yildiz itu dan Cambioso
kurang nih, apa karena Thuram nggak main gitu ya, sehingga segitiganya nggak jalan gitu. Nah, dan berikutnya itu memang Milan dan Juve ini memang sudah bisa terprediksi ya, ini seperti main catur begitu ya. Kalau kita tahu Allegri kan istilahnya kalau main aman ya banyak menunggu gitu ya, kemudian mengandalkan counter gitu. Jadi tidak aneh ya kalau PPDA-nya sama-sama besar, jadi sama-sama istilahnya saling mencari kesalahan, menunggu kesalahan tim begitu ya, sehingga ya ketika ada kesalahan kemudian diintercept ya tadi ya, Milan tuh bisa menghasilkan 3 peluang gitu ya. Kalau tidak salah itu Yildiz ya yang lagi dribble kemudian kerebut, kemudian ada beberapa umpan Cambiaso ya. Entah kenapa Cambiaso kemarin itu sering melakukan umpan beresiko yang banyak juga ya yang berhasil, tapi banyak juga yang akhirnya membahayakan sebenarnya. Itu yang menjadi notice juga sebenarnya. Dan ya sebenarnya untuk yang terkait sub ya, langsung yang sub ya, Mbak, saya Iya, jawab. benar yang sub. Nah, untuk sekarang subnya Tudor itu tidak berefek karena menurut saya subnya Tudor ini lebih ke reaktif sekali ya terhadap apa yang dimasukkan oleh Allegri. Kemudian Tudor itu istilahnya bukannya menampilkan permainannya tapi istilahnya menjawab apa yang Allegri masukkan gitu. Misalkan masukkan RLC dan Leao gitu ya. Kemudian Tudor memperkuatnya jadi 3-5-2 gitu supaya istilahnya kita tidak ketinggalan nih dalam counter attack begitu. Sehingga ya itu akhirnya yang dikorbankan Chico dan Yildiz ya, di mana yang harusnya itu dipertahankan ancaman-ancamannya, tetapi ya karena istilahnya mungkin agak ketakutan ya Tudor ini mungkin mediocre, apa di tanda-tanda mediocre, sehingga dia memperkuat lini tengahnya. Jadi itu yang disayangkan sih sebenarnya di pertandingan ini. Begitu Mbak Amel. Oke, terima kasih Mas Iksan. Kalau dari Mas Surya gimana ya? Apakah ada pendapat lain atau misalnya ada yang nggak setuju atau setuju? Silakan Mas Surya. Oke, saya start dari Gor to draw lagi. Tudor dulu. Oke, Jadi boleh. Igor Tudornya sendiri bukan mediocre ya, karena kan masih belum satu musim. Artinya kita terlalu cepat lah berkesimpulan untuk mediocre. Di sini gua menyebutnya sebagai antisipatif. Artinya, apakah ini Allegri ini menemukan timing yang pas untuk memasukkan Leao, kemudian antisipatifnya jadi 3-5-2 dan kemudian Ciko akhirnya tanda kutip terpaksa dikorbankan atau memang hanya sekedar gertakan aja gitu masukin Leao. Ya ini antisipatif, artinya ya kayak main catur bener sih sebenarnya. Untuk antisipasi supaya tidak kedodoran mengingat Leo masuk, ya apakah dia akan menjadi suatu dummy striker atau katakanlah untuk menjadi real open play yang bisa benar-benar ngebuka karena Leo masuk, makanya perubahan formasi itu dilakukan sama Tudor seperti itu. Nah, kalau untuk timing yang pas untuk pergantian pemain, ya kalau gue ngerasanya kurang beruntung aja Tudor ketika pergantian pemain itu dilakukan, kemudian Leo masuk, semestinya Tudor tidak terdikte oleh Allegri karena permainan pragmatis itu kalau kita terdikte sama permainannya Allegri itu malah sebenarnya bisa menjadi apa ya suatu setback atau apa namanya ancaman balik yang serius gitu. Jadi jangan jangan terdikte terlalu inilah terlalu banget Allegri gitu. Ketika Allegri masuk kita baru masuk sebenarnya sangat disayangkan tapi nggak apa-apa. Ini pembelajaran buat Tudor supaya nanti menghadapi Allegri berikutnya itu tidak terdikte lagi. Artinya PD cukup PD dengan formasi yang dia tampilkan sejak awal, tidak terdikte oleh Allegri yang memang bermainnya pragmatis, yang ahli dalam mengcounter dan kemudian tadi yang apa namanya expected goal kemudian X rate-nya tadi memang sekilas sudah ditampilkan oleh Mas Bro tadi bahwa karena kita ancamannya berasal dari winger, jadi X rate-nya memang lebih banyak dan kebetulan, gue ngeliatnya kebetulan ya, AC Milan itu tidak memainkan wingernya secara maksimal, jadi terlihatnya bola mendekati gawang atau XG itu lebih banyak. Ya sebenarnya sama-sama bisa menjadi sisi positif bagi kedua tim ya, cuman dari sisi Juventini perlu dilakukan suatu training, artinya training sub kecil ya, kita ngelihatnya training attacking training tapi seperempat lapangan gitu, artinya memadukan chemistry ya siapapun penyerangnya atau siapapun wingernya
itu nanti terbiasa apakah dia winger itu akan melakukan inisiatif sendiri dengan men-shoot atau winger itu ingin membagi atau mengoper bola entah itu dalam middle passing kemudian low passing maupun long passing seperti itu. Jadi perlu diadakannya suatu training khusus atau sesi attacking khusus tapi dalam seperempat atau ya pitch-nya atau sudut lapangannya nggak usah terlalu gede, jangan nyampe setengah, artinya seperempat aja antara kiper kemudian back sama penyerang dan winger seperti itu, Mbak Amel. Jadi lebih apa ya, lebih membangun chemistry antara winger sama menciptakan peluang menjadi golnya itu menjadi lebih besar ketimbang hanya sekedar ancaman, Mbak Amel. Oke, terima kasih Mas Suryo. Jadi tadi kalau misalnya dari XG dan X3 juga sudah dijelaskan tadi sama Mas Iksan ya, dan juga kalau misalnya dari apa namanya ini subnya itu apa tadi kayak catur ya, tadi kebaca gitu ya kita untuk permainannya. Nah, sekarang Terdikte, kita ya. iya terdikte gitu ya, terbaca oleh lawan, sangat disayangkan. Semoga selanjutnya menjadi pelajaran ya tadi kata Mas Suryo untuk Tudor ya, agar kita tentunya nggak draw mulu ya Mas ya. Oke. PD Nah, gitu, PD ya. Kalau kalau pelatih lawan gitu jangan terdikte lagi gitu. iya, betul. Kita harus percaya diri dengan kekuatan tim kita. Oke. Nah, untuk pertandingan Juventus versus AC Milan yang berakhir 0-0 ya, tapi di balik skor tanpa gol itu kan kita bisa lihat nih, banyak yang bisa dibaca nih dari performa individu para pemain Bianconeri. Ya, kalau kalau kita lihat nih dari rating SofaScore ya, di Gregorio itu tampil paling menonjol nih dengan nilai 7,4 ya, yang dimana menyelamatkan Juventus di beberapa momen krusial. Lalu ada Manuel Locatelli yang juga cukup berpengaruh nih. Bukan cuma jadi jangkar di tengah, tapi juga salah satu pemain dengan progresi bola tertinggi baik lewat carry maupun passing. Nah, sementara itu beberapa pemain lain seperti Jonathan David dan Kelly justru tampil di bawah ekspektasi nih. Bahkan dengan rating di sekitaran 6,1 sampai 6,3. Yang menarik, data ball progression juga memperlihatkan bahwa Juventus cukup bergantung pada pergerakan Conceição dan Locatelli untuk membawa bola ke depan. Sementara pemain lain seperti Kostic dan Vlahovic hampir tak berkontribusi dalam progresi. Dan kalau kita lihat nih dari sisi pergantian masuknya Openda, Thuram, dan Vlahovic ya di menit 69 ternyata belum banyak mengubah dinamika serangan nih. Bahkan bisa dibilang tidak terlalu efektif. Nah, pertanyaan nih untuk narasumber ya. Kalau kita lihat kan Chico ini kan sebagai carrying tertinggi nih secara data yang gunanya ini adalah menekan dengan membawa bola nih. Kenapa nih malah diganti oleh Tudor nih? Kira-kira apa sih alasannya? Apa yang sebenarnya diinginkan oleh Tudor nih? Silakan. Pendapat Mas Suryo dulu deh, boleh. Silakan Mas. Iya, ini antisipatif yang dilakukan oleh Tudor ya karena pembelajaran Tudor itu masih terdikte sama Allegri. Jadi masih kurang pede lah istilahnya melawan Allegri karena kan dari segi pengalaman, kemudian dari segi trofi juga masih Allegri ya untuk itunya daripada Tudor. Tapi jangan terlalu terdikte juga gitu. Karena kan bisa dilihat di sini di Gregorio itu mendapatkan nilai yang cukup baik atau baik karena berhasil tampil impresif, ya kan, menahan serangan dari Leao dan kemudian Jimenez di menit-menit awal. Dan secara kebetulan gawangnya tidak terbobol oleh Pulisic yang ting gitu, penaltinya ngaco gitu ya kan, nggak jadi gol gitu. Untuk Kelly sebenarnya agak narik napas ya. Bagus, cuman melakukan satu kesalahan yang berbuah penalti dan mungkin itu yang didengarkan atau dengar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gak gol juga gitu. Pembelajaran untuk Kelly, kemudian tadi siapa Locatelli. Locatelli adalah sang maestro untuk pertandingan kali ini dalam sisi gelandang. Artinya bisa menyalurkan bola dengan baik, bisa menjadi jangkar, menahan kreativitas Modric dengan baik, dan mendistribusikan bola ke depan walaupun sayangnya Jonathan David masih belum menemukan chemistry-nya bersama Juventus karena ya kita tahu ada momen keplesetnya, ini kurang hokinya di situ. Sebenarnya Gatti juga kurang beruntung, sebenarnya bagus juga gitu. Kalau Gatti itu dalam momen yang terselamatkan oleh mainan ya sebetulnya mainan ya Mike mainan itu gol, Gatti pasti jadi lebih bagus dari Di Gea. Performanya, nilainya.
Tapi sayangnya itu tendangan pas di badan yang pas begini si kiper AC Milan ya. Jadi tidak terjadi gol. Nah, untuk yang kurang memang di saat katakanlah Conceição itu ditarik, kemudian apa dimasukin Openda, kemudian Vlahovic, sama satu lagi tadi disebutkan siapa? Openda, Vlahovic, Turam, Mas. kemudian Thuram. Nah, di situ sudah ada upaya supaya antisipasi kalau kanannya kita mati gaya. Tapi sebenarnya kalau dari awal dia perhatikan atau Tudor belajar untuk Tudor, Conceição itu perlu dipercaya 100%. Karena dari historinya juga dia adalah pernah meraih the second most successful dribble in you untuk pemain. Ya, dari sukses dua terbaik se-Eropa. Ketika dia sudah tampil perform, jangan diganti lagi Tudor, ya kan? Ini pembelajaran, please jangan diganti lagi. Lihat dari historinya, di anak udah second most successful dribble, jangan lu ganti gitu. Itu yang menurunkan tempo sekaligus merubah pola permainan jadi semakin terstalemate, artinya semakin tercatur gitu. Artinya nggak ada yang fluid, nggak ada yang bergerak lagi. Mengharapkan seorang Locatelli itu nggak masalah, cuman intinya adalah dia itu seorang gelandang yang harus mengcover banyak area. Beda sama winger. Winger itu kalau dia fokus, dia bisa menciptakan kreasi dan menciptakan peluang yang lebih banyak. Sayangnya itu ditarik. Jadi Tudor, please pembelajarannya Ciko kalau lagi bagus jangan ditarik lagi, Mbak Amel. Oke, terima kasih Mas Suryo. Tadi Mas Suryo menjelaskan tentang kenapa Chico ditarik dan juga tanggapan rating-rating ya, yang buruk dan yang bagus tentang pemain yang di pertandingan Juventus versus Milan. Terima kasih Mas Suryo. Nah, kalau dari Mas Iksan nih bagaimana Mas? Jadi langsung menjawab saja dua pertanyaan ya Mas ya. Di mana kenapa Chico diganti nih oleh Tudor dan juga gimana nih tanggapan rating-ratingnya dari pemain ya di pertandingan Juventus versus Milan. Silakan Mas. Ya, jadi ya ini ya, Ciko sebenarnya ya yang dibingungkan kenapa dia ditarik ya, karena selama 60 menit gitu ya, dia bisa selalu sukses gitu ya melewati Bartes Sagi. Itu kan back sebenarnya back kiri Milan usia 19 tahun ya. Dan itu sepertinya back satu-satunya sebenarnya di bench itu udah nggak ada lagi tuh back kirinya ya. Jadi sebenarnya harusnya ya kalau tadi benar kata Bang Suryo, jadi ini Tudor tuh terlalu terdikte sama sama formasinya Allegri ya, sehingga jadi lebih lebih antisipatif, lebih takut mungkin ya. Kalau kita konsisten gitu ya mungkin istilah menghajar terus ya bagian sebelah kirinya Milan, misalkan anggaplah Ciko nggak diganti ya digantinya harus yang sama gitu, mungkin Zegrova gitu ya, sehingga istilahnya nggak dikasih napas nih bagian kirinya Milan gitu ya dengan para pemain yang punya dribble yang mantep gitu ya. Cuman ya itu balik lagi karena kita terlalu antisipatif, terlalu ingin memperkuat lini tengah, sehingga ya yang lawan Bartisagi itu tinggal Kalulu gitu ya. Kalau lu kan akhirnya setelah itu diganti ke Cambiaso ya, Kostik yang jadi sebelah kiri, Cambiaso sebelah kanan. Tapi akhirnya itu tidak efektif juga gitu. Eh, Intinya itu yang disayangkan gitu ya. Kita terlalu istilahnya terlalu respect ya dengan lawan gitu ya. Dan itu harusnya tidak boleh, kita kalau main di kandang ya harusnya lawan yang respect ya. Jadi lawan yang menyesuaikan, bukan kita menyesuaikan lawan gitu. Dan itu yang diharapkan nanti ke depannya begitu ya. Untuk kalau lawan-lawan tim yang kecil ya maksudnya yang lebih lebih kecil daripada kita atau yang lebih ya, seperti Cremonese dan lain-lain, itu kita harus harus udah nggak boleh lagi tuh seperti kayak kemarin lawan Milan begitu. Nah, kalau terkait rating ya, tadi sudah disampaikan, cuman mungkin saya akan coba meng-highlight mungkin dua orang ya yang kemarin ratingnya masih kurang gitu ya. Pertama, Kelly memang kemarin itu Kelly sepertinya sempat kesusahan ya untuk menjaga Santi Gimenez. Entah kenapa sering 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 lewat begitu ya. Dan juga umpan Modric itu yang memang eh, istilahnya ya mirip-mirip umpan Pirlo ke zaman dulu ya, tiba-tiba masuk ke umpan-umpan area. Nah itu yang sepertinya jadi kesulitan sehingga kemarin akhirnya dapat satu penalti gitu yang alhamdulillahnya tidak masuk ya. Dan yang kedua David sih, memang David ini seperti terisolasi dan seperti tidak punya apa ya, tidak punya solusi begitu ya. Ketika sudah diisolasi sudah cenderungnya ya akhirnya Chico dan Yildiz lagi yang harus buat peluang gitu ya. Dan David kecenderungannya tidak mencoba untuk menjemput ya, walaupun menjemput itu ya udah sekedar umpan lagi ke Locatelli ya sudah gitu ya, akhirnya muter-muter di sana aja sebenarnya si peluangnya.
Jadi itu yang harus diimprove lagi sih sama Theodore untuk di pertandingan berikutnya. Seperti itu Mbak Amel. Mungkin. Oke, terima kasih Mas Iksan untuk yang dapat rating buruk gitu ya. Mungkin memang harus dievaluasi ya lagi dan semoga ke depannya nih Juventus main pastinya kita berharap yang terbaik ya dan kalau bisa nggak 0-0 lagi nih skornya. Oke, teman-teman suara Juventini ya itu tadi pembahasan kita saat yang aku Amel dan juga narasumber kita Mas Surya dan juga Mas Iksan pamit undur diri. Jangan lupa buat di like, comment, share ke teman Juventini yang lainnya. Dan jangan lupa juga untuk bergabung ke membership kita. Kita tutup dengan Final Fine. Forza Forza, Juventus. Juventus. Oke, terima kasih. Oke, mantap, mantap, mantap.